Pada video sebelumnya, saya mengajak kita semua melihat perubahan sikap Hotman Paris melalui kacamata psikologi, khususnya teori yang dikenal sebagai motivated reasoning. dan banyak yang bertanya kepada saya, apakah fenomena seperti ini hanya terjadi kepada Hotman Paris? Sebentar lagi saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jawabannya tentu tidak, karena Motivated reasoning bukan milik satu orang, bukan pula milik kelompok tertentu. Ia adalah kecenderungan psikologis yang dapat dialami oleh siapa saja. Oleh saya, oleh Anda, oleh para akademis, oleh para politisi, bahkan oleh orang-orang yang dikenal sangat cerdas. Hari ini saya ingin mengajak kita semua melihat fenomena yang seperti ini dari sudut pandang yang berbeda. Kali ini kita membahas Mahfud MD. Namun, sejak awal perlu saya tegaskan, video ini bukan bertujuan untuk menghakimi beliau. Saya sedang tidak mengatakan beliau benar atau salah. Saya hanya mengajak kita semua untuk memahami bagaimana psikologi manusia dapat mempengaruhi cara seseorang memandang sebuah persoalan. Duhai tuan-tuan yang terhormat, masih banyak yang memahami bahwa kecerdasan selalu menghasilkan penilaian yang objektif. Padahal dalam ilmu psikologi, kenyataannya tidaklah sesederhana itu. Justru makin cerdas seseorang, terkadang ia semakin piawai menyusun argumentasi untuk mempertahankan keyakinan yang telah lebih dulu terbentuk di dalam pikirannya. Inilah yang disebut motivated reasoning, yaitu ketika akal tidak lagi semata-mata untuk mencari kebenaran, tetapi mulai bekerja untuk membenarkan kesimpulan yang sejak awal sudah ingin dipercayai. Sekarang, mari kita lihat kasus Mahfud MD. Ketika beliau masih menjadi menterinya Pak Jokowi, beliau pernah menyampaikan pandangannya bahwa menurut pandangannya tidak mungkin ijazah Pak Jokowi palsu. Pernyataan tersebut tentu bukan keluar dari mulut orang awam tentang hukum. Beliau adalah seorang profesor hukum tata negara. Beliau memahami pentingnya alat bukti. Beliau memahami bagaimana suatu tuduhan harus didasarkan pada bukti, bukan sekedar dugaan. Namun, setelah kontestasi Pilpres selesai, sebagian masyarakat melihat bahwa sikap Mahfud MD terhadap persoalan yang berkaitan dengan Pak Jokowi menjadi jauh lebih kritis dibanding sebelumnya. Sebelumnya tidak pernah kritis, memuji, bahkan memuja malahan. Pertanyaannya adalah, apa sebenarnya yang berubah? Apakah fakta-faktanya yang berubah? Ataukah cara pandangnya pada fakta-fakta tersebut yang berubah? Disinilah psikologi menjadi menarik. Dalam motivated reasoning, perubahan posisi sosial, perubahan hubungan politik, perubahan identitas kelompok, bahkan pengalaman emosional seperti debat yang pernah terjadi antara dia dengan Gibran,
dapat mempengaruhi cara seseorang memberikan makna terhadap fakta yang sama. Saya tidak mengatakan hal itulah yang pasti terjadi kepada Mahfud MD, karena tidak ada satupun orang yang bisa membaca hati manusia. Tetapi teori psikologi memberikan kita sebuah kemungkinan penjelasan mengapa dua orang yang melihat fakta yang sama namun menghasilkan kesimpulan yang sangat berbeda. Bahkan seseorang bisa melihat fakta yang sama pada dua waktu yang berbeda. Misal, kalau dulu tidak mungkin ijazah Pak Jokowi palsu. Sekarang, padahal faktanya sama. Dan di waktu berbeda itulah penilaian bisa berbeda. Tentu timbul pertanyaan, mengapa? Karena manusia bukanlah hanya makhluk yang berpikir. Manusia juga makhluk yang memiliki emosi. Manusia juga makhluk yang memiliki pandangan. Manusia juga makhluk yang memiliki harapan, memiliki hubungan, memiliki identitas. Semua itu dapat mempengaruhi cara kerja akal. Coba kita renungkan. Dalam kehidupan sehari-hari pun, kita sering melihat hal yang sama. Ketika seseorang masih menjadi sebagai sahabat, hampir semua tindakannya kelihatan baik. Namun, setelah terjadi konflik, tindakan yang sama tiba-tiba terlihat salah. Apakah tindakan yang berubah? Belum tentu. Seringkali justru kacamata yang kita gunakan yang berubah. Begitulah manusia. Demikian pula dalam soal dunia politik. Ketika berada dalam satu barisan, sebuah kebijakan bisa dipuji. Namun ketika berada di barisan yang berbeda, kebijakan yang serupa bisa dikritik habis-habisan. Contohnya PDI di masa lalu dan di masa sekarang. Apakah itu salah? Belum tentu juga. Kritik tetap diperlukan dalam negara demokrasi. Tetapi kritik yang sehat adalah kritik yang selalu tunduk pada fakta, bukan kepada rasa suka atau rasa benci. Karena jika rasa lebih dahulu memimpin daripada akal, maka objektivitas pasti mulai memudar. Tuan-tuan yang terhormat, itulah sebabnya saya selalu mengatakan bahwa musuh manusia paling besar bukanlah kebodohan, melainkan keyakinan bahwa dirinya adalah objektif. Mari kita lihat yang ada di dalam acara debat, semua menganggap dirinya paling objektif. Tentu kita penonton harus lebih bisa menilai keobjektifan itu. Sama halnya ketika kita menonton sepak bola, kita lebih tahu area mana yang kosong, harus mengoper kemana. Nah, ketika itu yang kita jadikan melihat suatu perdebatan, kita akan memahami mana orang yang berbicara sesuai fakta, mana yang tidak. Tapi ketika kita yang menonton memiliki rasa benci atau rasa suka dan menilai dari kedua hal itu, objektif itu sudah melayang entah kemana. Kenapa bisa begitu? Karena manusia memiliki bias. Karena kita semua memiliki titik buta. Dan setiap manusia berpotensi mengalami, motivated reasoning, termasuk saya, termasuk tuan-tuan, dan tentu saja siapa yang kita bicarakan hari ini. Maka pelajaran terbesar pada pembahasan ini bukanlah tentang Mahfud MD, bukan pula tentang Pak Jokowi, melainkan tentang diri kita sendiri. Sudahkah kita berani
mengoreksi cara berpikir kita, ataukah selama ini kita hanya mencari informasi yang memperkuat apa yang sejak awal kita percayai? Semoga pembahasan sederhana ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita semua. Karena mencari kebenaran jauh lebih mulia daripada memenangkan perdebatan. Dan orang yang berani mengoreksi dirinya sendiri adalah orang yang sesungguhnya sedang bertumbuh. Sebelum saya akhiri, dengarkan gurindam ini. Bila hati dipenuhi benci, akal sering kehilangan saksi. Bila emosi menjadi raja, fakta pun tunduk pada prasangka. Carilah benar walaupun tak nyaman. Jangan mencari pembenaran demi kemenangan. Sebab kemuliaan bukanlah kepada siapa yang selalu menang berbicara, melainkan kepada siapa yang tetap jujur ketika melihat kenyataan. Saya Beni Budaya.